bersama saya, Zaki Akbar. Welcome to Talking News. Talking News kali ini kedatangan tamu berbeda dari biasanya. Dia adalah seorang putra Bugis yang fokus meneliti tentang kearifan budaya Bugis Makassar. Seperti apa perbincangannya? Simak terus Talking News. Kak Nur Sidin ya Pak. Makasih Pak udah datang di studio kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya malah terima kasih banyak atas undangannya dari Fajar TV. Mungkin bisa dilepas Pak? Boleh. Saya lepas aja. Turun dikit deh. Pertanyaan saya yang pertama simple. Anda ini siapa sebenarnya? Saya itu orang yang tersesat, jujur. Jadi tersesat yang tidak tahu jati diri. Jati diri sebagai orang yang sejak umur 3 tahun, 5 tahun itu hijrah. Saya itu orang tua dari Bosowa ya, Bone Sopeng Wajo. Cuma kemudian ikut pergi ke Bone di daerah Luwu. Kemudian di situ saya dilahirkan. Nah, lahir umur 3 tahun saya dibawa merantau keluar Sulawesi Selatan. Anda orang yang tidak dikenal sampai-sampai membuat geger praktisi-praktisi budaya di Indonesia, khususnya di tanah Sulawesi. Iya. Ceritanya gimana tuh Pak? Anda kan dikenal nama dunia mayanya, nama kesehariannya kan Ambo Upa ya? Yes. Kenapa sampai Jadi seperti itu lucu sih sebenarnya. Nama saya itu sebenarnya memang Nur Sidin. Jadi umur sekitar 6 sampai 7 tahun itu orang tua itu saya tuh sering sakit-sakitan. Jadi sakit-sakitan, kata ibu, ini anak kok sakit-sakitan terus, kok nggak pernah kurus gitu kan. Ya udah, kasih aja namanya Ambo Upa. Siapa tahu bisa untung hidup gitu loh. Nah, alhamdulillah akhirnya nama itu saya melekatkan. Jadi orang nggak kenal lagi siapa Nur Sidin. Nur Sidin siapa. Jadi Ambo Upa itu saya pakai ketika ada sosial media agak lebih keren sedikit. Ya udah saya tambahin aja Upex gitu. Gitu sih sebenarnya. Dan Anda bangga dengan nama ini? Sangat bangga. Itu bangga sekali saya punya. Jadi yang lucunya kebanggaan saya itu dengan nama itu, tapi saya nggak bisa bahasa Bugis. Pada saat itu saya bisa bahasa Bugis itu di umur 17 tahunan. Belajar 17 tahun itu tuh ada istilah orang Bugis mengatakan mak bento. Jadi nggak bisa apa gitu loh. Jadi saya lebih pasti malah berbahasa Banjar, berbahasa Kutai, Jawa gitu. Tapi malah bahasa sendiri itu bahasa ibu kandung nih nggak bisa sama sekali saya. Tapi orang tua dua-duanya Bugis. Kedua-duanya Bugis. Ketika hijrah itu kita udah di dalam rumah, walaupun kadang ayah ibu itu berbahasa Bugis, tapi kadang sudah hilang juga karena kita tiap hari bahasa Kutai, karena saya tinggal itu di Hulu Mahakam pada saat itu masa kecil. Banyak Bugis juga di sana. Agak jarang karena orang Kutai kita bahasa Kutai pada saat itu. Jadi ya udah bahasa Kutai tiap hari. Sekolah bahasa Kutai, bahasa Banjar. Nggak ada Bugis, pulang udah yang taunya saya ingat cuma apa istilah mandre. Makan. Itu aja. Sampai umur 17 tahun. Di umur 17 tahun itu kemudian saya coba. Nah, kemudian di umur 17 tahun itu saya masuk ke Wajo. Nah, di satu kawasan di daerah Wajo itu saya menemukan suatu hal yang sangat menarik. Nah, itu di daerah Ulu Galung itu saya masuk di daerah Cilodo, Sarepau. Nah, di situ ada suatu situs kawasan yang bagi saya luar biasa. Jadi dan sekitar penduduk masyarakat sekitar mengatakan bahwa asalnya orang Bugis itu dari sini nak, katanya. Wah, masa sih? Jadi saya coba ke situ dan di situ diyakini sebagai tempatnya Wecudai. Wecudai istri dari Saweri Gading Opunawara. Luwu. Iya, Luwu. Wah. Di situ udah mulai ketertarikan saya. Jadi balik keluar, kemudian berpikir coba buka-buka buku-buku gitu ya. Tapi kan di tahun-tahun 97-an itu kan masih 95, 97 itu paling susah masih, apalagi pada saat itu lagi kita dalam kondisi ekonomi terpuruk pada saat itu. Tapi ya udah masuk perpustakaan, museum saya buka-buka, fotokopi pada saat itu, ya begitu aja sebenarnya. Dari situ awalnya. Awalnya kecintaan saya di situ. Sama Bugis. Kemudian setiap ada waktu saya pulang sebentar. Jadi dulu sering itu kadang 2-3 bulan
saya masuk lagi. Padahal disiplin ilmunya bukan ke situ ya. Bukan. Latar belakang keilmuannya bukan di situ. Bukan di situ. Saya malah saya itu memang basicnya di pariwisata. Jujur. Jadi kemudian bekerja itu juga malah tidak ada kaitannya dengan budaya. Saya itu kaitannya saya di mining ya. Jadi saya pekerja itu di heavy equipment sebenarnya. Nah, tapi alhamdulillah ketika beberapa tempat umpamanya pekerjaan itu ada di luar Indonesia dan itu ada keterkaitan dengan Bugis, umpamanya seperti ke Singapura atau di mana. Nah, itu udah saya sempatkan aja ke museum-museum seperti itu untuk menggali. Ya alhamdulillah ternyata banyak hasanah terus manuskrip Lontra yang tersimpan di luar negeri. Udah kita bisa fotokopi atau bagaimana soft digitalnya kita bisa beli. Dulu masih beli. Sekarang udah enak sih, tahun-tahun sekarang udah banyak museum dan kemudian perpustakaan luar negeri itu memberikan akses online untuk kita download. Dulu susah banget. Apalagi di Belanda ya. Apalagi di Belanda. Itu luar negeri loh ya. Di dalam negeri sendiri, khususnya di Sulawesi Selatan itu juga mengalami kesulitan. Karena apa? Lontra itu sangat sakral di beberapa kalangan tertentu. Nah, kadang kita ketemuin beberapa keluarga atau yang menyimpan naskah itu sangat mengkeramatkan. Dan ketika kita untuk membuka saja kita harus punya ritual-ritual tertentu. Akhirnya apa? Saya pernah kejadian dari waktu tahun 2001, saya datang ke tempat keluarga tersebut untuk melihat. Mereka tidak mengizinkan. 2 tahun ke depan saya datang lagi. Nggak bisa. Padahal saya cuma fotokopi atau minimal saya scan gitu loh. Nggak bisa. Tahun-tahun berikutnya udah hancur tuh naskah. Itu sangat disayangkan kan. Jadi awal abang geluti soal Lontra itu di situ ya? Iya betul. Jadi nggak bisa bahasa Bugis, terus punya aksara sendiri ini apa nih? Itu. Jadi belajar itu benar-benar otodidak saya. Otodidak untuk udah saya beli buku panduan, ada dijual, terus apa yang saya beli saya ambil dari museum, saya pinjam, kemudian fotokopi gitu kan. Kemudian itu udah kangen itu surah aksara Lontra itu. Jadi kemudian di tahun 2009 ya. 2009 itu kan maraknya kemudian muncul Facebook tuh. Iya. Nah, di dunia Facebook itulah saya bertemu saudara-saudara saya yang luar biasa, yang sangat memberikan dukungan ilmu terhadap saya, bahwa saya mencari jati diri tentang orang Bugis Makassar. Mencari kebugisannya. Iya, jadi orang yang pertama itu namanya Andi Rahmat Munawar. Jadi dia yang nolong saya pada saat itu. Udahlah, jadi dia bilang, "Sapo, sini." Udah ngajarin saya gitu, support saya tentang ini gitu loh. Jadi dia memberikan saya pengajaran, saya support beliau itu dengan data. Ini saya dapat dari luar nih gitu. Jadi tukar informasi aja. Jadi kebanyakan data-data soal Bugis itu banyak dari luar dapat. Anda dapat dari luar negeri. Dari luar. Bisa ya? Beli. Kita beli. Kalau dari sisi kelengkapan, lengkap mana data yang dari luar itu dibanding data yang ada di Indonesia? Enggak, dibilang lengkap tuh enggak ya sebenarnya. Hanya saja beraneka ragam kita punya. Versinya beraneka ragam. Ini baru-baru saja udah kita mulai eksplorasi bahwa selain Belanda, Inggris, Jerman itu punya naskah Lontra kita yang lebih tua daripada beberapa naskah asli dan tersimpan itu. Wah, itu luar biasa sekali. Sementara di Indonesia itu? Di Indonesia juga banyak di Perpusfil itu masih kalau dari sisi umur tuaan mana yang di Inggris atau yang di Indonesia? Tua itu segi tuanya sih sebenarnya kita lihat dari sisi fisik saja sebenarnya. Media yang dibuat dari mana. Biasanya para akademisi lebih paham daripada saya sih sebenarnya. Sepanjang sepengetahuan Anda? Iya, kalau sepengetahuan saya sih dari yang paling bisa dilihat tua itu kalau bagi saya masih saya lihat di Lontra Bilang sih ya, atau Surat Bilang, pencatatan raja-raja seperti pakai bila bambu itu kayu itu. Enggak juga sih, kalau bila bambu enggak juga. Enggak. Karena kalau seperti yang terakhir umpamanya di British Library itu udah era Lapatau Matanatika Arumpone. Jadi 1669 udah ada tuh naskah 1669. Cuma memang ada perspektif yang berbeda ketika mengatakan bahwa Lagaligo itu Lontra tertua. Bukan. Lagaligo itu adalah kisah tertua, namun bukan Lontra tertua, naskah tertua. Terus Lontra tertua itu yang mana? Masih banyak sih. Naskah tertua itu masih banyak. Kita mungkin banyak yang di kampung-kampung kita di pedalaman atau di daerah-daerah pelosok
Sulawesi Selatan tuh masih banyak. Kalau yang sepengetahuan saya di British Library udah banyak yang tua tuh umurnya, karena dari pencatatan dari 1669. Nah, perjalanan Anda sampai ke Inggris, ke Belanda, awalnya dari mana sampai bisa sampai segitu? Pekerjaan sih sebenarnya. Dari pariwisata itu? Bukan, dari pekerjaan saya sebagai orang heavy equipment sebenarnya. Oh. Jadi equipment itu Sekaligus? Oh, sekaligus aja jalan gitu kan. Jadi bukan berwisata gitu lah. Jadi sebenarnya berwisata kan, berwisata tapi berwisata budaya. Nah, udahlah, kalau kita lagi di sini, kita ada museum apa gitu loh. Ya udah kita buka-buka katalog kan, biasanya kita pakai katalog tuh ya. Dari katalog itu kita lihat, di sini kayaknya ada naskah Sulawesi nih. Ya udah, kita tanya sama librariannya, Bisa dikopi? bisa di copy? Can I copy? Oke, no problem. Biasanya ada juga sih memang kayak seperti di Belanda itu kita memang bayar. Apalagi kalau fotografer ya. Fotografer itu saya ingat itu di tahun 2009 tuh masih 350.000 per lembar untuk kita cetak. Itu di Belanda tuh. Apalagi manuskrip. Iya. Nah, manuskrip itu jadi nggak ada yang gratis sebenarnya. Nah, Tapi namanya kecintaan ya. Oh, ini cocok nih. Ya udah, beli aja. Nah, barang-barang itu, data-data itu kemudian kita bawa ke Indonesia, Anda bawa ke Indonesia. Iya, bawa ke Indonesia. Dan kita jadikan bahan riset. Bahan riset sebenarnya bukan bahan riset sih sebenarnya. Hobi aja pada saat itu, hobi nyimpan. Awalnya dari hobi. Hobi, kemudian kok kebanggaan cerita-cerita datang ke Sulawesi. Oh, kini suku masyarakat kita tuh hebat, pelaut gitu-gitu. Buku-buku kok masih kurang gitu toh. Nah, kemudian kebutuhan-kebutuhan teman-teman, saudara-saudara penggiat budaya itu kadang kekurangan literatur. Ya udah, saya support. Saya sebenarnya nggak pernah berpikir untuk jadi penulis. Saya nggak pernah. Saya selalu inginnya di balik layar sih sebenarnya. Kalian butuh apa, teman-teman butuh apa? Ini data nih, saya kasih gitu loh. Saya kasih. Sekadar sebatas supporting aja ya? Sebatas supporting, jadi tidak ada berpikir, karena saya berpikir saya punya pekerjaan yang lain gitu loh. Dan saya berpikir bahwa saya tidak layak di sini, tempat saya tuh nggak layak di sini sebenarnya. Bagi saya gitu, bahwa banyak saudara-saudara saya itu yang lebih potensial di bidang ini ketimbang saya. Potensi saya adalah saya hanya di data. Ya udah, saya bantu mereka. Begitu aja sih sebenarnya. Pada akhirnya pun Anda terjun untuk menulis kan? Sebenarnya menulisnya itu karena COVID sih sebenarnya. COVID-19. Jadi sampai bukunya jadi 2 ya? Oh iya, ada Tolong 2 bukunya. tuh. Jadi Tolong bukunya. Yang 2. ya, jadi COVID-19 sih sebenarnya. Jadi ya benar. Yang ini ya? Betul. Astrologi Kitab Ramalan Bugis Makassar dan Bilang Taung. Benar. Ini berbicara soal astrologi. Astrologi dan astronomi. Astronomi. Boleh saya pinjam supaya Boleh. nyaman, saya bisa memberikan penjelasan lebih enak. Jadi buku ini tercipta karena situasi COVID. Jadi PSBB di Jakarta kan ketat. Saya berpikir nggak bisa keluar kemana-mana. Ya udah, depan laptop gitu loh. Ya. Jadi data-data kumpulan yang lama-lama yang saya kumpulkan itu, saya kumpulkan dan menghasilkan 2 buku ini. Sebenarnya ini 1 buku sih sebenarnya. Hanya saja ketika harus saya pisah untuk membedakan mana astronomi dan mana astrologi. Memang di Lontara itu ada ya? Ada, kalau umpamanya kita berbicara, ini astrologi ini sebenarnya dibantu sama teman-teman ya, saudara-saudara kita penggiat budaya. Dulu. Kalau bicara soal astrologi, suku Maya kan terkenal dengan astrologinya juga. Bener. Bugis juga ternyata punya astrologi Oh, sendiri, sangat luar biasa. Astrologi dan astronomi. Kalau astrologi itu, kalau orang Cina bilang Feng Shui. Iya. Kalau orang Eropa bilang ada katanya Libra, Capricorn, apa itu? Suku Maya terkenal dengan penanggalannya ramalan. Penanggalan itu, jadi penanggalannya di sini kita kalau orang Bugis Makassar. Khususnya, umumnya ya Sulawesi Selatan. Di Jawa kan ada juga tuh. Benar, dia. Nah, memang di Bugis ini saya pribadi tidak pernah tahu kalau ternyata Bugis punya sistem penanggalan dan astrologi sendiri. Benar. Jadi kalau astrologi, perbedaan astrologi dan astronomi itu sangat berbeda, walaupun memang sangat berkaitan, tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Kalau astrologi itu kitab ramalan, umpamanya kalau kita keluar rumah atau membangun rumah ya, cocoknya di bulan apa nih? Umpamanya saya mau bangun rumah di bulan Muharram. Iya. Kalau di bulan Muharram itu cocoknya nggak? Nanti siapa tahu kita bangun rumah, nanti yang punya rumah bisa pisah atau cerai. Atau kalau di bulan Safar cocok nggak, banyak rezeki nih yang punya rumah. Nah, itu masuk ramalan. Feng Shui, Namun berkaitan dengan penanggalan. Nah, kemudian kalau kita sering umpamanya orang-orang tua dulu di kampung-kampung tuh,
jangan pergi, nggak bagus ini waktu. Malise, lobang, atau mak darah. Iya. Jadi kalau dia pergi berdagang, saya ini pulang nanti bawa untung apa enggak? Rugi atau tempawi. Tempawi itu bahwa dia tidak untung dan tidak rugi, tapi bisa juga dia mak darah atau apa. Ini bisa dibilang feng shui versi Bugis. Versi Bugis. Jadi itu udah berkaitan waktu kan. Jadi kita umpamanya ketika 3, 4, 5, 7, umpamanya kayak yang banyak tersebar untuk terkaitan dengan waktu itu 5 dan 7. Umpamanya kalau orang Bugis mengatakan ele, abuang, tengaso. Kalau ele hari Senin itu cocoknya jangan pergi kalau pagi hari Senin, karena apa? Kita bisa pergi berdagang itu cuma boleh bola. Berarti tidak untung, tidak rugi. Bisa saja tempawi, bisa aja. Kalau orang Makassar itu bahasanya umpamanya waktu itu bari ele, bari basah, tanga alo, itu ada. Jadi memang ini dua. Jadi saya menggunakan kalau buku ini dua naskah ya, berbahasa Bugis dan berbahasa Makassar. Nah, kalau astronominya? Kalau astronomi ini adalah kita bagaimana orang pengetahuan manusia Bugis Makassar dulu mengetahui tentang penanggalan. Anggap. Ya, yang menarik ini. Jadi kalau yang ini ramalan, ini ilmu pastinya. Sistem penanggalan di Bugis. Sistem penanggalan sama umpamanya dalam Bugis dalam Masehi itu ada Januari, Februari, sampai Desember. Terus kalau Islam di Hijriyah itu ada Muharram. Nah, di bulan Muharram itu berarti 12. Nah, di Bugis itu ada satu Sarawanai. Pada Waranai, Pociai, Nagai itu 12 bulan juga. Jadi di penanggalan Bugis ada 12 bulan juga. Bener. Jadi pertama saya menemukan tentang sistem penanggalan bulan Bugis itu pertama adalah bilang ulang itu hanya pada saat beberapa catatan buku peneliti Eropa seperti Crawford, Raffles, Mates. Namun tidak ada penguatan naskah Lontra. Itu agak lama carinya tuh. Masa sih kita nggak ada nih? Risetnya berapa lama? Sekitar 6 bulanan tuh mencari kok nggak mungkin lah, susah kalau Mates dapat, Crawford dapat. Masa orang Eropa dapat? Dia bisa tulisan bahwa ada tentang 12 bulan dalam sistem penanggalan Bugis, dan bersyukur pada saat itu ternyata ada naskah yang tersimpan di Jerman itu menyebutkan tentang itu 12 bulan. Nama-namanya apa sih? Pada Waranai, Sarawanai itu kalau Sarawanai, pada Waranai, terus sampai Pociai, Nagai itu 12 bulan. Nanti bisa langsung dibaca buku. Nanti penasaran kan? Iya, betul. Nah, 12 bulan itu. Nah, jadi kalau orang Eropa Masehi dia punya 1 Januari sebagai tahun barunya. Islam itu punya 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Orang Bugis Makassar juga punya 1 Sarawanai. Dan itu bertepatan di setiap 16 Mei. 16 Mei. Setiap 16 Mei dalam Masehi itu akan bertepatan. Perbedaannya kenapa bisa selaras ya? Kenapa Hijriyah yang Islam tidak bisa selaras dengan Masehi yang selalu nggak tepat waktu? Baiknya bahwa kalender sistem penanggalan Bugis Makassar itu solair. Jadi sama dengan Masehi yang juga sistem solar. Jadi selalu selaras gitu loh. Mungkin berpatokan dari situ mungkin. Ya, jadi kalau peradaban lama ya, Maya, semuanya, terus India, Mesir, itu semuanya matahari tuh. Termasuk Bugis? Iya, termasuk Bugis, itu matahari. Yang betul-betul bulan itu kan, dia hitung bulan. Yang hitung bulan itu Cina, kemudian Islam. Iya. Nah, itu yang bulan. Nah, jadi yang akhirnya bisa selaras ya ini. Masehi, jadi setiap 16 Mei itu kita harus bangga. Kita punya tahun baru. Tahun barunya orang Bugis. Iya, kalau bisa sih saya berharap kita bisa punya libur tuh di situ. Nanti kita besar-besarkan ya. Iya benar. Mudah-mudahan dan alhamdulillah itu diapresiasi oleh Pak Gubernur. Sebenarnya ini penemuan, kalau bagi saya ini salah satu penemuan yang langka sih sebenarnya, karena bukan jarang, hampir mungkin orang Bugis sama tidak tahu kalau Bugis zaman sekarang ya. Benar, hampir tidak ada yang tahu. Hampir tidak ada yang tahu kalau Bugis ternyata punya penanggalan sendiri. Benar. Dan punya tahun baru sendiri. Betul. Tapi hari tetap sama 7 hari. Bukan, kita seperti kalau kalender sekarang ya Saka ya, kita akhirnya ada kemudian saya tambahan pada saat untuk menguatkan itu kita pakai loterak bilang ya. Surat bilang salah satunya itu yang dari Bone saya pakai, yang dibuat oleh beliau Letnan Ritapu Arumpone.
Nah, di situ saya lihat bahwa ternyata setelah masuk Islam pun sistem kalender ini udah digunakan juga. Cuma perbedaannya ada keselarasan untuk supaya tetap jalan antara Islam, Masehi, kemudian masuk juga penanggalan yang lama. Nah, akhirnya yang berbeda dengan di Jawa, umpamanya masyarakat Jawa dia punya Kliwon, Pahing, Legi. Nah, itu kan 5 hari. Betul, saya ganti itu menggunakan bilang 20. Bilang 20 itu terdiri dari 3 siklus, Jurwata, Banawa, dan Bisaka. Jadi tiga siklus itulah yang menandakan sistem pergantian bulan. Bukan pergantian hari. Pergantian hari dalam masyarakat Bugis. Jadi tidak ada nama pasti untuk hari ini sendiri. Ada. Kemudian itu keselarasannya itu kemudian beliau di Lontrak bilang itu memadukan itu. Nah, itulah yang saya pakai untuk di dalam buku ini. Ya, menarik. Nah, teman-teman budayawan ada enggak yang mendapatkan ini? Budayawan Sulawesi ya, lokal. Saya sih belum tahu ya kalau ini. Kalau yang astrologi setahu saya yang pernah angkat dari buku itu saya karena menggunakan Mates ya, Mates 1872 yang saya banyak pakai ya. Itu yang mengumpulkan banyak sekali kitab ramalan, Kutika, Panandrang, Mabinta. Iya, kalau ramalan oke. Iya. Tapi kalau yang ini hampir bisa dikatakan belum pernah ada ya. Yang ada adalah sistem penanggalan Islam versi Lontra. Iya, kalau itu saya pernah lihat. Kalau ini belum pernah ada. Ini belum ada ya? Bener. Jadi saya berpikir apa sih yang belum pernah diangkat? Waktu pas COVID itu saya berpikir kalau saya menulis cari sesuatu yang aneh deh, sesuatu yang belum pernah diangkat. Ya alhamdulillah menemukan ini dan itu diapresiasi oleh beberapa akademisi. Nah, salah satu. Dan sudah diuji. Dan ini rencananya kan salah satu editor dari buku ini adalah 3 tokoh akademisi sih sebenarnya, Prof. Pak Mulis Hadrawi, Muhammad Sapri Pamulu, dan Ibu Nureda Agus dari Balai Bahasa Penyelas. Jadi ini kemarin mau disimposiumkan, hanya saja dalam situasi COVID begini, kita nggak bisa ada pertemuan begitu toh. Jadi bukan dibatalkan, tapi kita melakukan penundaan sampai nanti. Jadi ini akan disimposiumkan secara internasional. Itu harapan kami sih sebenarnya. Nah, Anda menemukan ini dari mana tadi? Dari naskah Lontra ini. Naskah Lontara ya? Iya. Naskah Lontara yang kemudian ada juga ada orang dari orang Eropa yang benar. Itu tahun berapa, Pak? Sekitar tahun yang lalu sih. Baru-baru ya? Baru-baru sih sebenarnya. Baru Anda temukan itu? Iya, jadi naskahnya baru kemarin, tahun kemarin. Hanya saja buku Mates itu udah lama, dari 2001 malah udah dapat. Mates, kemudian buku Raffles itu History of Java volume 2, kalau nggak salah 1824, itu menyebutkan tentang sistem penanggalan orang Bugis Makassar. 12 bulan. Tapi di situ Raffles bukan tidak lengkap, cuma menggambarkan ada 12 bulan. Dia tidak secara umum aja. Iya, tapi tidak ada menyebutkan naskah dari Lontrak mana dia dapat gitu loh. Dan itu yang Anda cari. Nah, itu yang saya cari terus. Kok ada. Akhirnya baru tahun kemarin pada saat di Jerman itu kita menemukan satu naskah. Masa pencariannya itu berapa lama? Lumayan, dari 2001 ke 2000. Ada 15 tahun. 18 ya? Iya, 2018. Sekitar 17 tahun ya? Iya, sekitar 17 tahun. Dari 2001 tuh. Dan baru tahun kemarin rampung. Baru rampung. Jadi kalau ada kemarin saya sempat teman bilang, kenapa 6 bulan tuh? Perasaan saya kemarin karena ada teman dekat dulu, saya rasa sih dari 2001 sudah cari tuh barang. Ya, tapi kan mulai kita kerjanya kan di situ. Saya anggapnya mulai di situ sih. Masa perampungan datanya itu di 17 tahun itu, perampungannya di 6 bulan kemarin, pas COVID inilah yang paling lengkapnya. Nah, ketika ini muncul, tanggapan budayawan bagaimana, Pak? Alhamdulillah semua positif. Tidak ada, saya rasa sih semua saudara, saya berterima kasih ya. 2 buku ini diapresiasi dengan baik dari para akademisi, dari pemerhati budaya
semuanya yang ada di Sulsel dan di luar Sulsel itu sangat mengapresiasi, alhamdulillah. Ada yang kontra nggak soal khususnya untuk yang penanggalan ini? Kontra atau tidaknya karena ini belum beredar ya. Oh, belum beredar. Belum beredar, 2 buku ini belum beredar. Kita tunggu kontra. Jadi saya kaget juga kemarin dari tim Fajar langsung kontak. Fajar Koedi. Iya, Fajar. Jadi Fajar Coy, saya bilang, waduh, buku. Dia bilang, udah kita perkenalan aja. Jadi ini kalau ini sudah di pre-order dan insya Allah itu udah di penerbit siap diedarkan. Nah, kalau ini kata masih tahan sampai menunggu konfirmasi selanjutnya. Kemungkinan insya Allah akan kita. Tapi ketika di debat Anda punya data ya? Insya Allah saya mampu. Anda mempertanggungjawabkan itu? Sangat mempertanggungjawabkan, dan ketika tidak ada buku yang sempurna sih. Iya sih. Dan saya selalu membuka diri ketika memang ada sesuatu yang perlu dikoreksi, saran dan kritik untuk membangun buku ini ke depannya, saya siap. Terlepas dari sempurna atau tidaknya, itu kan perjuangan Anda untuk mendapatkan ini luar biasa, Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, mungkin sih para akademisi juga banyak yang luar biasa perkali ini. Mungkin karena saya kelihatan dari pihak bukan luar akademisi kali, jadi kelihatan agak disorot gitu. Jadi mungkin, tapi kalau tokoh-tokoh akademisi saya rasa banyak sekali yang luar biasa tuh. Sambil minum, Pak. Oh iya. Benar berbicara soal sorotan tadi itu kan saya dengar Bapak banyak disorot sama budayawan. Gara-garanya apa tuh, Sob? Anda memancing para budayawan. Oh gitu. Jadi protes kiri kanan, bantai ini bantai itu. Sebenarnya saya nggak protes sebenarnya. Jadi saya itu di dunia sosial media ya. Sosial media itu selalu memberikan postingan untuk pemantik sih sebenarnya. Karena supaya jadi bahan diskusi. Ya, di sosial media itu banyak sekali cerita-cerita atau sejarah-sejarah entah dari mana gitu loh, yang tidak berdasarkan data, terutama naskah lontera. Itu banyak sekali versi A ini nggak tahu dari mana gitu loh. Tiba-tiba mungkin copy paste dari karangan bebas atau gimana. Jadi itu yang saya lawan sih sebenarnya, bahwa ada data yang sebenarnya seperti ini. Dan itu mungkin yang memantik orang sih sebenarnya. Ada mungkin kontra dengan saya, bahwa diskusi itu nggak rame kalau nggak kontra. Betul. Kalau tidak ada kontra ya gitu-gitu aja sejarah kita. Makin banyak kontra, sejarah kita akan makin terbuka lebar. Makin kaya ya? Makin kaya, Kak. Kekayaan budaya kita itu akan makin luar biasa kalau kita saling menggali, melihat perbedaan yang ada gitu. Tapi kalau sudah gitu-gitu ya buat apa kita menulis kalau gitu-gitu aja toh. Sampai tokoh-tokoh budaya di Indonesia pernah ada yang langsung protes nggak, atau kok kamu bilang gini, kok kamu soal lontera misalnya? Belum ada. Mungkin ada, tapi alhamdulillah sih sampai ke telinga saya sih belum ada ya. Cerita-cerita sumbang mungkin. Cerita sumbang banyak. Umpamanya si A atau si B, tapi bagi saya tidak ada terkonfirmasi ke saya sih secara langsung. Bagi saya ketika ada yang kritik saya atau bagaimanapun, bagi saya itu suatu hal yang menarik bagi saya, bahwa akhirnya saya tersorot gitu loh. Kalau saya nggak digitukan, siapa yang perhatikan saya? Data ini mau dikemanakan kalau misalnya? Bener. Jadi ketika ada yang kritik saya atau yang agak pedas atau gitu menurut yang saya suara-suara sumbang, bagi saya itu berarti apa yang saya sampaikan tergelitik nih. Dan orang-orang akan mencari cara untuk bagaimana untuk mencari kebenaran atau mencari data untuk kita diskusikan lebih lanjut. Jadi kita diskusi, ya udah silakan bawa data, saya bawa data, kita adu debat gitulah. Ketika selesai kita pergi minum kopi, kita duduk bareng. Iya. Ya kan gitu, elegan kan. Nah, terakhir Pak, misi Anda sebenarnya apa sih, Bos? Kenapa sampai betul-betul fokus ke sini? Padahal ini kan di luar dari disiplin ilmu Anda, di luar dari background pekerjaan Anda, di luar dari cerita di awal tadi. Sekarang misinya apa nih Pak untuk Bugis? Bagi saya sih misinya paling kita harus giatkan muatan lokal. Yang lucu, yang ironi bagi saya yang besar di luar Sulawesi itu mampu berbahasa Indonesia, berbahasa Bugis. Alhamdulillah, walaupun mungkin belum sempurna, tapi bisa pulang ke sini. Alhamdulillah saya bisa baca naskah lontera, huruf lontera saya bisa. Alhamdulillah dengan perjuangan
Tapi ada yang ber-KTP Bersuku Bugis. Di KTP tinggal di sini mulai dari kecil, SD, SMP, SMA, kuliah di sini. tapi tidak tahu sejarah Bugis. Itu masih mending, wajar. Kalau nggak bisa baca naskah gimana baca lontra? Iya. Kan lucu. Bagi saya itu ironis sekali. Saya yang dari luar, SD, SMP, sekolah itu di luar terus gitu loh. Di sini ada yang udah KTP-nya jelas di sini, lahir di sini, sekolah di sini, nggak bisa baca huruf lontra. Jadi mimpi Anda bisa saya simpulkan, Anda punya mimpi bagaimana orang Bugis bangga dengan kebugisannya. Bangga orang Bugis Makassar, orang Sulawesi Selatan bangga menjadi orang Sulsel. Orang Bugis Makassar bangga menjadi orang Bugis, orang Makassar bangga menjadi orang Makassar, orang Toraja bangga menjadi Toraja. Itu luar biasa karena kita ini satu, tidak terpisahkan satu sama lain. Apalagi melihat sejarah-sejarah sampai akar-akarnya pun ternyata luar biasa hebat. Luar biasa. Kita udah termakan budaya luar ya. Kita lupa dengan identitas kita. Leluhur kita udah luar biasa. Nilai-nilai lontra itu sangat luar biasa. Kita belajar tentang filsafat di luar negeri. Dalam Ternyata di naskah lontra itu lebih luar biasa tentang filsafat. Mulai dari politik, sosial, ekonomi udah tercermin dalam naskah lontra. Kita aja yang kurang menggali lebih dalam. Ya bagi saya sih. Dan lontra yang dimanfaatkan sama orang-orang luar ya. Oh iya, malah banyak orang terkenal karena dia pakai ini. Banyak tokoh-tokoh di luar. Justru orang-orang Kita luar biasa, terima kasih aja umpamanya yang luar biasa seperti Andaya yang mengangkat beberapa buku Warisan Harupalaka, Ian Cadwell, iya. Roger Toll, Campbell McKnight. Itu semua dikenal orang tokoh peneliti dari luar yang dikenal karena meneliti naskah lontra gitu loh. Dan kita butuh sekarang itu, kita udah krisis budaya ya. Bang, kasih saya satu kata, satu kalimat motivasi supaya anak-anak muda, khususnya anak pemuda-pemuda Bugis kita nih, mulai dari yang anak-anak sampai generasi mudanya, bangga jadi orang Bugis. Makassar ya? Karena sekarang persoalan nama, mulai dari beberapa tahun kebelakang, nama Ambo Upo itu sudah tidak ada yang pakai. Gitu. Nah, bagaimana Anda bisa memotivasi mereka supaya mereka bangga dengan kebugisan? Akalu pepeko mulau, akalu rempeko murewa. Pergilah walaupun tanpa membawa apa-apa, tapi baliklah dengan membawa keberhasilan, kejayaan. Itu penting. Saya perantau atau apapun, keluar dari kampung ataupun usaha apapun, kita mau pergi, kita tanpa bawa apapun pulang membawa hasil. Itu yang terpenting bagi saya. Saya bangga, nama saya Ambo Upe, walaupun nama asli Norsiden, saya bangga menjadi orang bernama Ambo Upe. Ambo Upe orang yang beruntung. Banyak tokoh terkenal, Ambo Tang, Ki Haji Ambo Dale sekalipun tidak melepas nama itu. Dan dia sangat tokoh fenomenal yang luar biasa, Andre Guruta. Dan saya pun begitu bangga ketika orang tua saya menyematkan nama Ambo Upe, memanggil saya itu Pak doang, doa-doa yang disematkan ke kita sebagai alhamdulillah. Dan sampai sekarang saya masih sehat dan semoga selalu beruntung sesuai nama. Bagi saya begitu. Oke, Pak Ambo, Pak Nursidin. Iya. Thank you Pak sudah berbagi ilmu dengan kita. Makasih banyak, saya udah diundang dari fajarshot.id ya. Saya luar biasa, saya alhamdulillah. Makasih. Sekali lagi makasih Pak. Makasih banyak.